Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andata Fistiari MSI, Kepala SMP Negeri 6 Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan praktik baik saya tentang Si Ingat Kembali, yaitu sistem inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan teknologi. Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan pendidikan. Upaya tersebut tidak dapat dilepaskan dari pentingnya evaluasi yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Rapor pendidikan hadir sebagai instrumen yang komprehensif untuk memotret capaian mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia terus menjadi perhatian utama, baik oleh pemerintah, satuan pendidikan, maupun masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya sistematis dalam mengevaluasi sekaligus memperbaiki praktik pembelajaran agar senantiasa relevan dengan kebutuhan murid. Salah satu instrumen penting yang disediakan oleh pemerintah adalah rapor pendidikan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian hasil belajar, proses pembelajaran, serta aspek tata kelola sekolah. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas pembelajaran di sekolah berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Namun, setelah mengkaji hasil rapor pendidikan di SMP Negeri 6 Nganjuk tahun 2025, khususnya pada indikator capaian kualitas pembelajaran, diperoleh gambaran bahwa hasil yang dicapai masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini menjadi refleksi penting bahwa sekolah perlu melakukan terobosan yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah memiliki peran untuk mengembangkan langkah strategis, yaitu penerapan inovasi berbasis teknologi digital untuk membangun budaya refleksi pembelajaran guru. Budaya refleksi yang terbangun melalui inovasi digital akan memperkuat kesadaran kolektif guru bahwa kualitas pembelajaran bukanlah sesuatu yang statis, melainkan hasil dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Itulah alasan saya sebagai kepala sekolah bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi proses refleksi yang sistematis, transparan, dan berkelanjutan, dan memberikan kemudahan bagi saya sebagai kepala sekolah untuk memantau, menilai, dan menganalisa hasil refleksi secara efektif serta dapat digunakan secara optimal untuk mengambil keputusan berbasis data dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Tantangan utama saya sebagai kepala sekolah yaitu menghadirkan sebuah inovasi berbasis digital yang dapat memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi secara praktis, efektif, sekaligus menjadi instrumen evaluasi berkelanjutan. Dengan harapan akan dapat menggerakkan budaya refleksi guru yang sistematis, terjadwal, dan terdokumentasi digital. Melalui aksi ini, guru tidak hanya mengajar tetapi juga belajar dari pengalamannya sendiri, memperbaiki pembelajaran secara berkelanjutan, hingga akhirnya berdampak pada pembelajaran mendalam dan peningkatan kualitas pendidikan di SMP Negeri 6 Nganjuk. Tahap analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam perencanaan inovasi. Kepala sekolah bersama guru melakukan kajian mendalam terhadap hasil rapor pendidikan sebagai sumber data utama untuk mengidentifikasi area prioritas perbaikan, dan kepala sekolah observasi langsung terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas. Persiapan sumber daya diperlukan karena inovasi nantinya menuntut adanya sinergi antar unsur sekolah sebagai pendukung teknis dan administrasi. Penyusunan program menjadi kebutuhan mendesak karena di dalam program yang akan disusun digunakan sebagai panduan kerja tim agar terarah, terjadwal, serta terukur. Perancangan sistem digital membantu sekolah dalam menentukan platform yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas sumber daya yang ada, dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan penggunaan oleh seluruh guru dan kepala sekolah, serta kemampuan platform dalam merekap dan menganalisis data. Pengorganisasian tim menjadi langkah strategis yang sangat penting untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan efektif dan terarah. Tim yang dibentuk berfungsi sebagai penggerak utama dalam mengimplementasikan kegiatan sehingga memerlukan kerja kolaboratif dan koordinasi yang solid. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab memantau dan memastikan platform siap dioperasikan. Sosialisasi dilakukan sebagai langkah awal untuk menyampaikan arah kebijakan dan tujuan inovasi serta membangun komitmen bersama dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program inovasi yang dijalankan. Pada tahap pelatihan atau bimbingan, diperlukan untuk membantu guru agar terampil meliputi cara melakukan refleksi pasca pembelajaran, serta penggunaan platform digital sehingga guru memiliki kemampuan praktis untuk menerapkannya. Kepala sekolah memastikan bahwa guru dapat menggunakan aplikasi refleksi digital ini.
Simulasi dilakukan untuk memberikan pengalaman langsung kepada guru dalam melakukan refleksi digital secara terstruktur dan sebagai uji coba sebelum pelaksanaan resmi dimulai, sehingga guru dapat menyesuaikan diri. Simulasi juga menjadi sarana identifikasi kendala teknis dan penyempurnaan sistem sebelum diterapkan secara luas. Kepala sekolah mendampingi proses simulasi pengisian refleksi oleh guru. Implementasi pemanfaatan aplikasi Si Ingat Kembali dari laman guru. Ini guru misalnya mencoba masuk. Nah, guru yang sudah mengunggah dan dinilai akan terlihat statusnya di sini. Kemudian detailnya juga bisa dilihat di sini. Termasuk komentar dari kepala sekolah. Kemudian manakala ingin mengunggah pembelajaran yang berikutnya, ini guru bisa mengunggah refleksi lagi. Di sini untuk mengunggah foto-foto ataupun Google Drive ataupun yang ada di YouTube di sini, kemudian mengisi pembelajarannya yang sudah dilakukan, termasuk refleksinya, kemudian kirim. Di sini bahwa aplikasi Si Ingat Kembali sangat praktis dan efektif untuk memberikan kemudahan kepada guru dalam mengunggah hasil pembelajarannya, merefleksi pembelajarannya untuk segera diketahui solusi dan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Implementasi pemanfaatan aplikasi Si Ingat Kembali. Saya masuk sebagai kepala sekolah. Ini tampilan di beranda kepala sekolah. Ada guru yang menunggu dinilai dan sudah dinilai. Saya akan mencoba membuka guru yang sudah dilakukan penilaian. Kepala sekolah bisa melihat kembali penilaian yang sudah dilakukan. Manakala ingin melakukan perubahan, bisa dilakukan di sini. Mana yang akan diubah, kemudian simpan. Laporan rekapitulasi akan muncul pada guru yang sudah dinilai. Grafiknya muncul, nilainya juga muncul, termasuk tanggapan atau komentar dari kepala sekolah. Kepala sekolah apabila ingin melakukan penilaian kepada guru yang sudah menunggu, kembali ke beranda, kemudian pilih yang ingin dinilai. Ini contohnya. Nah, ini contohnya, guru sudah mengupload kegiatan pembelajarannya, kemudian juga ada yang di Google Drive, kemudian mengisi instrumen yang sudah tersedia. Kepala sekolah akan menilai di sini. Setelah selesai, beri komentar, klik simpan penilaian. Aplikasi Si Ingat Kembali memberi kemudahan bagi saya sebagai kepala sekolah untuk memantau dan memberikan penilaian terhadap pembelajaran guru, sehingga perbaikan dan kualitas pembelajaran akan bisa terus ditingkatkan. Coaching dan pemberian umpan balik memiliki peran yang sangat penting. Guru dibantu untuk memahami hasil refleksi secara lebih mendalam. Kepala sekolah memberikan penguatan terhadap praktik baik yang sudah dilakukan, sekaligus arah perbaikan yang spesifik dan terukur terhadap aspek pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan. Sharing session menjadi komponen penting yang memperkuat budaya kolaborasi dan saling belajar antar guru. Guru dapat saling belajar dari pengalaman nyata rekan sejawat dan mendapatkan inspirasi strategi pembelajaran baru. Evaluasi perlu dilakukan oleh kepala sekolah untuk memastikan bahwa program Si Ingat Kembali berjalan efektif dan memberikan manfaat. Dan untuk menjamin keberlanjutan Si Ingat Kembali, perlu terus dilakukan upaya penyesuaian, pembaruan, dan penyempurnaan agar sistem tetap relevan dan berfungsi jangka panjang. Instrumen evaluasi Si Ingat Kembali dibagikan kepada guru, murid, dan orang tua murid, dan hasilnya menggambarkan bahwa Si Ingat Kembali mendapat dukungan sangat positif. Bu Priati, guru matematika Desa Pimpinan Munir, saya dengan adanya aplikasi Ingat Kembali ini sangat mendukung dan sangat terbantu, terutama untuk mendokumentasikan semua administrasi pembelajaran saya, termasuk video pembelajaran saya. Saya Anggun 98 dari sekolah SMP Negeri 6. Pembelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan karena kendala-kendala dari pembelajaran kemarin sudah diperbaiki dengan guru dengan sangat baik, sehingga pemahaman saya hari ini lebih dalam dan lebih termotivasi. Perkenalkan, nama saya Sumili, saya wali murid dari Muhammad Safrija, kelas 71. Setelah guru menggunakan aplikasi Ingat Kembali, anak saya jadi lebih semangat belajar, mandiri, dan memahami pelajaran dengan lebih mudah. Ia juga lebih senang ke sekolah. Saya mendukung penuh penggunaan refleksi digital ini karena terbukti bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Aplikasi Si Ingat Kembali merupakan terobosan yang sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini, memberikan kemudahan bagi guru untuk mendapatkan refleksi dari hasil pembelajarannya sehingga didapatkan solusi yang terbaik untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, sehingga diharapkan kualitas pembelajaran semakin meningkat. Data dibuka, rapor dibaca, indikator mutu sebagai cerminan. Refleksi digital jadi upaya untuk tingkatkan kualitas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.